Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah. Siang hari ini kita beristiqomah akan melanjutkan pembelajaran sama Mas Sony, dan saya rasa kita siap untuk membuka pendengaran, penglihatan dan hati kita, karena apapun nanti yang disampaikan kita akan terima sebagai hikmah, dan tentu saja bukan hanya menjadi data pengetahuan yang baru, tapi kita transformasikan menuju kepada kesadaran. Oke, tidak berpanjang lebar, kita akan lanjutkan tentang cahaya ya. Kemarin seru banget gitu Mas Sony, jadi banyak yang semakin penasaran gitu, karena terakhir kita bicara ya konteks dari cahaya itu ternyata luas banget. So mungkin kita akan mendengarkan elaborasi berikutnya tentang cahaya ini dari Mas Sony. Mas Sony, apa kabar? Bisa di-unmute dulu, maaf. Alhamdulillah, Kang Bu. Alhamdulillah. Atur nuhun, Mas. Ini waktunya di sela-sela sibuk. Tapi alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita bisa belajar terus gitu. Silakan, Mas Sony. Ya, oke, Kang Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Senang sekali bisa ada di sini. Marilah kita pertama-tama bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul, untuk hidup, untuk bisa belajar terus di bawah bimbingan Kang Abu Marlo nih. Sorry, saya agak batuk. Baru kena batuk tadi pagi, jadi masih belum sembuh. Jadi kita lanjutin ya Kang Abu ya. Mungkin pada pembahasan kali ini saya mau bahas mengenai aspek bersyukur dari pembahasan kita mengenai cahaya yang kemarin kita bahas itu ya. Jadi kan kita udah bahas bahwa Allah itu kan cahaya di atas cahaya ya. Udah di surat An-Nur ayat 35, surat 24 ayat 35. Nah, Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang dikehendakinya gitu ya. Dan kita juga udah bahas bahwa cahaya Allah itu beda dengan cahaya yang ada yang kita lihat, karena cahaya yang kita lihat atau apapun yang kita lihat sebagai cahaya justru itu adalah sesuatu yang menghentikan cahaya. Karena sesuatu yang menghentikan cahaya baru terlihat gitu ya. Jadi cahaya di atas cahaya Allah itu berarti cahaya yang tidak dihentikan oleh apapun sehingga dia tidak bisa digambarkan gitu ya. Dan kita punya roh di dalam diri kita. Roh kita itu juga cahaya juga. Jadi di alam roh itu kita punya roh, Allah juga roh gitu ya. Jadi dua-duanya roh ada di dalam cahaya. Nah, kalau kita bisa menyadari ini, meditasi sampai kepada kesadaran di alam roh itu, ya kita itu nggak bisa melihat Tuhan sebenarnya kan Allah itu kan laisa kamislihi syai'un, di 42 ayat 11 tuh tidak serupa dengan apapun. Jadi segala sesuatu yang orang cerita tentang Tuhan, kalau Tuhan tuh begini-begini itu pasti salah, karena Tuhan itu nggak bisa digambarkan oleh apapun, nggak bisa dilihat dalam sosok yang utuh gitu ya. Sehingga di alam roh itu sebenarnya Tuhan itu nggak bisa kita lihat gitu ya, dan nggak ada di sana tuh, nggak kayak seperti di alam kita yang kita bisa lihat secara fisik ini, bisa lihat macam-macam, buka mata segala macam tuh udah bisa lihat benda-benda. Kalau di sana nggak bisa gitu ya. Jadi artinya kenapa Allah kemudian menciptakan alam keberadaan fisik melalui sebuah peristiwa yang diawali nama Big Bang itu ya, karena ada dua cahaya yang bertabrakan, yang kalau orang ilmuwan bilang antimateri sama materi itu ya, God particle itu tabrakan dan hancur kemudian menjadi alam semesta ini, karena itu ada sebuah kehendak untuk selalu menyempurnakan. Jadi menyempurnakan dari zat-zatnya, rohnya, untuk sampai kepada kesadaran yang lebih sempurna lagi. Makanya kalau di surat 91 tuh, dan jiwa serta penyempurnaannya gitu ya. Jadi menyempurnakan kita. Makanya tadi Kang Abu bilang kita selalu belajar.
Nah, Big Bang itu atau suatu peristiwa yang kemudian yang tadinya nggak ada kelihatan apa-apa menjadi sebuah kejadian yang real. Sebenarnya kalau para ilmuwan melihatnya bahwa sebenarnya materi yang bertabrakan tuh kecil, segede biji jagung atau biji apa tuh namanya, kacang hijau gitu, tapi sangat padat. Jadi sebenarnya kata para ilmuwan, kalau alam semesta ini mau dipadatkan paling cuma bisa segede biji jagung gitu, karena sebenarnya sisanya tuh kosong. Coba aja dilihat misalnya semua benda-benda di alam semesta ini, ketika dilihat sampai ke level sel atau atom, kosong gitu, nggak ada isinya. Jadi atom, elektron segala macam itu kosong, bukan sesuatu yang padat gitu. Meskipun kita ngeliatnya di luar seperti padat gitu ya. Nah, jadi kayak berekspansi gitu. Kalau di di Al-Quran juga disebut berekspansi gitu kan. Langit dengan terus berekspansi, dan sebenarnya bukan cuma langit, semuanya berekspansi. Nah, di alam ini kalau kita lihat, berarti semua yang bisa kita lihat, kita dengar, kita rasakan itu adalah refleksi, atau dalam bahasa Al-Quran itu wajah dari Tuhan gitu ya. Jadi kalau bahasa Arabnya wajhi, wajah gitu. Ila betigoa wajhi robil a'la wala sawfa yardo, di surat 92 ayat 18 sampai 21. Kamu akan melihat wajah Tuhan dan kamu akan mendapatkan kepuasan gitu ya. Jadi sebenarnya segala sesuatu yang kita lihat di alam semesta ini wajah Tuhan, refleksi dari cahaya itu gitu. Nah, sehingga dihadirkan hidup di alam semesta ini, kita sebenarnya bisa lebih merasakan Tuhan itu ada gitu Kang Abu, dibandingkan kalau kita di alam roh gitu. Kalau alam roh kan kosong gitu loh, nggak ada sesuatu yang bisa dilihat secara lebih detail. Nah, makanya begitu kita di alam semesta ini, Allah menghadirkan pendengaran, penglihatan, dan hati kan. Kalau di surat 16:78, 23:78, 32 ayat 9, Allah menghadirkan pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Kenapa? Karena dengan pendengaran, penglihatan, dan hati, cahaya yang tadi di alam roh itu yang tidak bisa terefleksi atau terpantul oleh apapun di alam keberadaan ini, jadinya bisa terlihat. Jadi sebenarnya semua yang kita lihat itu manifestasi dari cahaya Tuhan gitu loh, yang terpantul sehingga menjadi sebuah objek gitu. Nah, jadi kalau kita bisa melihat, misalnya hari ini saya melihat pohon, wah pohon ini manifestasi dari cahaya Tuhan. Yang kalau di alam roh kita nggak bisa lihat pohon gitu, nggak ada pohon, nggak ada makanan, nggak ada apa-apa. Nah, begitu Kang Abu misalnya ngeliat tanaman, wah tanaman ini, dengan tanaman ini maka saya bisa lihat bahwa Tuhan itu wujud gitu loh, wujud. Jadi ada wujudnya gitu. Meskipun bukan berarti tanaman itu saya sembah ya, karena segala sesuatu yang wujud nggak boleh disembah. Tapi Tuhan jadi wujud gitu. Nah, sekarang ini kan orang rada kebalik. Yang wujud-wujud dicuekin gitu. Tapi dia pengen ketemu Tuhan gitu. Padahal dengan alam semesta ini Tuhan jadi wujud. Kita jadi sangat mudah melihat wajah Tuhan gitu loh dengan hidup ini. Yang kalau di sana, alam sana, kita nggak bisa lihat kayak sekarang, se-vivid sekarang gitu, sejelas sekarang gitu. Saya bisa makan, oh makanan ini kan refleksi dari wajah Tuhan gitu. Jadi saya bisa bersyukur, oh iya ini Tuhan memberikan ini makanan. Kita bisa ngelihat teman-teman kita. Semua itu tuh kalau di alam roh nggak ada gitu. Nggak ada orang gitu, nggak ada makanan gado-gado gitu, nggak ada gitu. Ya kan? Di sini ada gitu. Dan di sini kita masih belum
belum percaya Tuhan dan berusaha untuk pengen mengenal Tuhan, lalu berusaha pengen dekat sama Tuhan. Tuhan tuh kayak apa gitu kan? Pertanyaannya kan itu. Gimana mau dijawabnya kalau seandainya, dan dia pengennya ketika nanti kembali ke alam roh bisa melihat Tuhan dalam wujud yang utuh. Nggak akan mungkin. Dengan hidup itu justru dia bisa melihat Tuhan gitu, wajahnya, refleksi, artinya refleksi dari Tuhan itu sendiri. Jadi kalau kita udah sadar itu, artinya sebenarnya kita tuh hidup di tengah-tengah wajah Tuhan gitu loh. Makanya dengan kesadaran seperti itu kita bisa terus, wah ya Allah, hidup itu anugerah banget ya gitu. Karena dengan hidup ini saya jadi kenal Tuhan gitu. Yang sebelumnya saya nggak terlalu bisa melihat dalam suatu apa ya, wajah yang jelas kira-kira gitu. Saya buka mata, saya bisa punya, saya sekarang bisa mendengar suara, bisa melihat segala macam. Itu semua refleksi atau wajah Tuhan itu sendiri. Nah, jadi dengan begitu maka kita bisa, oh iya ya, bersyukur gitu loh. Kita dikasih hidup. Hidup itu anugerah yang indah dari Tuhan. Kang Abu bisa bayangin kalau Kang Abu itu roh yang nggak dikasih hidup. Makanya kan kalau menurut satu hadis qudsi, Allah itu perbendaharaan yang tidak dikenal, kan? Lalu dia ingin dikenal, sebenarnya bukan dikenal, ingin merefleksi menjadi sesuatu yang bisa dilihat, bisa didengar, bisa diraba, bisa dicium, bisa dirasakan gitu loh. Which is, ya sekarang ini akhirnya terjadilah Big Bang dan terjadilah alam semesta fisik ini. Nah, orang itu kadang-kadang, dan termasuk saya sendiri, udah pengen cepet-cepet balik ke Tuhan aja gitu. Anggap hidup ini suatu penderitaan, jatuh ke dalam lubang misalnya. Padahal ini suatu anugerah, karena kita bisa dengan hidup ini sekarang mengenal Tuhan dalam wujud yang bisa secara mudah bisa kita lihat, bisa kita rasakan, bisa kita hirup, bisa kita makan, bisa kita syukuri kira-kira. Nah makanya, wah kalau kita ngelihat sesuatu bilangnya Masya Allah, kalau bisa Alhamdulillah, puji kepada Tuhan, segala puji kepada Tuhan setiap saat gitu ya, karena ya ini suatu kesempatan yang langka sebenarnya hidup itu. Tidak semua roh diberikan kesempatan. Jadi kalau saya melihatnya kita ini hidup karena kita roh yang kita roh yang misalnya salah gitu ya, atau mungkin roh yang jatuh. Tapi di dalam kesadaran seperti ini kita tuh hidup karena kita ada roh yang diberi kesempatan untuk mengenal Tuhan secara lebih jelas, kira-kira gitu. Secara lebih dekat, secara lebih nyata, kira-kira gitu, lewat suatu kehidupan ini. Dan kita di dalam proses penyempurnaan ini, kesadaran itu diberikan lagi gitu kan, sehingga ini jadi bekal ketika kita nanti pulang kembali kepada Tuhan. Kita benar-benar sudah punya pengalaman, sudah punya pembelajaran tentang ketuhanan itu gitu. Tentang tauhid gitu, tentang mengenal Tuhan. Nah, ada orang menganggap bahwa nanti kalau kita di alam roh lebih mengenal Tuhan. Gimana mau lebih mengenalnya? Orang di sana nggak ada refleksi itu. Refleksi itu kan pantulan, betul nggak? Wajah itu pantulan. Di sana nggak ada memantul, cahaya itu nggak memantul, nggak terrefleksikan, nggak termanifestasikan. Pantulannya ada di alam ini, alam keberadaan ini. Gitu. Jadi mau mengenal Tuhan nggak usah jauh-jauh, buka mata aja gitu. Mau bersyukur kepada Tuhan, buka mata aja. Semua refleksi dari wajah Tuhan semua kok. Nggak bisa kita
menghindar gitu. Hanya ada orang yang membuka mata dengan sadar bahwa seperti kesadaran ini ada juga yang ya udah hidup ini ya udah gini aja gitu. Dikasih apapun ya itu sibuk gitu, pikirannya sibuk gitu. Ada temen tuh yang habis bertanam tanaman gitu, terus ngeliat tanamannya indah, dia bisa bahagia banget, oh indah banget nih tanaman gitu kan. Tapi buat tukang jual tanaman mungkin tanaman tuh hanya dagangan aja gitu. Sesuatu yang ya luar biasa. Nah buat kita yang misalnya sudah sadar di sini, itu tanaman itu nggak ada loh di alam roh. Di alam tuh nggak ada tanaman. Nggak bisa kita melihat refleksi dari wajah Tuhan itu. Kayak dengan tanaman itu kita bisa kenal Tuhan gitu sebenarnya. Dari sesimpel itu. Kira-kira gitu Kang Abu. Mungkin pembukaannya itu ya kali ya. Dan alasan, jadi bersyukur itu nggak usah cari alasan, buka mata, kemudian kita hidup, semua yang kita hirup, semua yang kita rasakan, semua yang kita lihat adalah pantulan dari wajahnya. Dan melihat, kita bisa melihat Tuhan dalam wujud yang nyata gitu. Dengan itu kita bersyukur. Nah, kalau di alam roh mungkin ada satu benda yang kemudian bisa dilihat semua sebagai pantul. Oh, orang-orang udah bersyukur banget kali ya di sana ya gitu. Tapi di sini udah ngelihat semuanya, orang banyak nggak bersyukur, makanya di selalu dikatakan di Al-Quran amat sedikit kamu bersyukur. Iya. Bersyukur yang paling indah kan melihat wajah Tuhan, betul nggak? Oke. Iya dong. Melihat wajah Tuhan yang indah, kalau kita bersyukur. Nah, wajah Tuhan ada di mana? Wajah Tuhan, iya ini semua, gitu. Gitu. Nah, jadi waktu kesadaran ini ada, ayat yang 92, 17 sampai 21 itu, illa betigo awajhi robil a'la wala sawfa yardo, kejadian gitu. Wah, kita benar-benar luar biasa gitu, bisa melihat wajah Tuhan setiap saat gitu. Mungkin itu dulu kali ya Kang Abu ya dari sisi hari ini gitu yang saya mau sampaikan kepada teman-teman, sharing kepada teman. Oke, makasih Mas. Ini sih apa ya? Entah maksudnya kalau ini disampaikan di awal-awal kita belajar gitu ya, sebenarnya udah beres gitu loh Mas Oni. Dalam tanda petik bahwa mungkin end recap dari semua pembelajaran itu ya hanya untuk mengenal dan mengerti. Karena gini, ya banyak orang yang sekarang pengen cepet pulang lah, pengen kembali lah, moksa lah, wafat lah, apapun bahasanya gitu ya. Tetapi ketika tadi Mas Oni mengatakan dan ya maksudnya ini memang dibahasakan gitu ya, tapi memang udah agak lama menyadari, mengalami ngapain sih gitu. Saya tuh pernah pemikiran gini loh Mas Oni, sering kita ngomong bahwa kembali. Saya sih ngerasa bahwa kenapa kembali udah nyampe gitu dalam tanda petik, nyampe di sini dalam tanda petik bahwa ya ini semua adalah wajah dia, ini semua adalah penampakan dia, dan tadi dilegitimasi banget ketika Mas Oni bilang ya di alam ruh kita nggak bisa ngelihat apa-apa, orang nggak ada yang dalam tanda petik si cahaya itu yang dalam tanda petik ya ngeblok gitu sehingga berbentuk gitu. Justru lebih nyadar dan lebih ngerti lagi ketika tadi Mas Oni bilang sedikit dari kamu yang bersyukur lah, ini udah sejelas-jelasnya masih nyari gitulah kira-kira. Nah, yang jadi pertanyaan gini Mas Oni, ini tuh saking jelasnya jadi susah, ataupun yang kedua, apakah karena memang ada dogma agama gitu misalkan, atau dogma kepercayaan, atau dogma apapun lah, tarekat dan seterusnya, yang akhirnya kok agak sedikit susah gitu untuk bisa memaknai ini dalam konteks yang holistik gitu. Gimana tuh Mas Oni? Iya, jadi dogma-dogma itu emang kan dogma itu kan disampaikan oleh orang lain sebagai pengalaman dia atau konsep dia kan, sehingga kita begitu menerima dogma nggak bisa merasa ya kan. Nah ternyata tadi sesuatu yang di ujungnya itu ternyata sangat simpel gitu loh, yang kita pikir terlalu dogmatis, terlalu konseptual, terlalu sulit,
terlalu syariat dan sebagainya, ternyata di ujungnya itu simpel banget ya ternyata bersyukur itu gitu misalnya. Simpel banget ya ternyata kenal Tuhan itu, simpel banget ya ternyata bisa melihat wajah Tuhan itu, simpel sekali gitu loh. Dan pada saat itu sudah sampai ke kesadaran itu, ya tapi gini Kang Abu, kita di dalam perjalanan nggak boleh pernah menyesali apa yang pernah kita alami gitu ya. Oke. Jadi, saya misalnya pernah belajar sesuatu yang lain-lain, itu semua adalah pembelajaran, penyempurnaan. Dan Tuhan memberi kurikulum seperti itu gitu. Jadi nggak boleh disesali. Jadi kenapa akhirnya kok dulu kita nggak bisa sadar ini ya, baru sadar sekarang. Oh ya, itu semua ada jalannya masing-masing gitu loh. Jadi nggak boleh sesuatu tuh ada yang disesali. Semua itu pembelajaran. Dan kita diminta Allah untuk sebenarnya untuk di sini dan saat ini dan sadar itu untuk langsung dapat pembelajaran dari Tuhan langsung gitu ya. Cuma kan kita kan kadang-kadang kan nggak mau langsung dari Tuhan ya, jadi nyari-nyari dulu, shopping sana sini dulu. Tapi kita mau benar-benar duduk diam dan tenang dan dapat kesadaran langsung itu langsung dari Yang Maha Kuasa gitu. Dan ya kalau sudah sampai ke kesadaran itu bukan berarti bahwa penyesalan kenapa dulu harus lewatin banyak jalan gitu ya sampai ke kesadaran sampai di sini enggak. Jadi semua itu Allah hendak menyempurnakan kok, membelajarkan. Jadi akhirnya ujung-ujungnya kita mengenal Tuhan, kita bisa, ini tuh suatu yang indah karena dibingkai dalam sebuah perjalanan gitu, bukan dikasih dalam bentuk pemberian blok gitu loh, tapi udah mengalami perjalanan dulu panjang sekali sampai akhirnya mendapatkan sesuatu, jadinya itu terasa indah gitu. Kalau semua itu dikasih brek, nah, itu mungkin kita juga nggak appreciate gitu. Dengan perjalanan naik turun, uphill battle segala macam itu, kita jadi lebih appreciate kira-kira. Kalau saya sih ini ya, aminnya seperti itu. Oke. Jadi menarik nih, kita udah pengen buru-buru ke Tuhan, balik ke Tuhan gitu. Padahal Tuhan pengennya udah di sini aja kamu gitu loh. Kamu ngeliat aja tuh wajahku gitu, di mana-mana ada, nikmati, alami, syukuri, doing nothing ya kan. Nggak usah terlalu sibuk gitu misalnya kan. Kamu kan kitanya udah ditaruh sini, dikasih segala fasilitas untuk bisa mengenal Tuhan, pengennya bukan yang ini gue mau, gue pengennya ketemu gitu. Gimana sih? Ya nggak sih? Ya lama nggak bakal bisa ketemu juga gitu loh, maksudnya nggak bisa ketemu sosok yang utuh. Wah, ini dia nih Tuhan kayak gini, nggak bisa. Orang Tuhan kan nggak bisa dijadikan satu sosok yang utuh gitu. Dia kan cahaya di atas cahaya dan kita juga cahaya. Jadi hidup ini kesempatan yang indah sekali. Makanya kita bersyukurlah, syukur memuji Tuhan. Dan nggak usah pengen buru-buru cepet-cepet balik, ya kan? Karena ya begitu gitu. Karena yang tadi aku bilang, sebenarnya kan kalau dilihat dari kesadarannya kan roh kita tetap ada di alam roh. Kita belajar di sini kan gitu. Jadi kalau teori, nanti kan kalau saya jelasin cahaya tuh bisa jadi dua, Rabu. Di sini main di sana gitu. Dua-duanya tuh mengalami hal yang sama. Kalau kayak di Avatar tuh ya, film Avatar kan ada kayak gitu kan. Jadi di sini dan di sana. Dan yang di sini kita melihat Tuhan dalam wujud yang jelas, yang di sana kita nggak bisa lihat Tuhan dalam wujud yang jelas. Begitu yang di sini kita bisa menyadari Tuhan itu wujud dan nyata dan kita bersyukur, yang di sana juga berubah sikapnya kira-kira gitu. Jadi ini kesempatan gitu.
kira-kira gitu. Hmm. Ya, mungkin kalau tadi bicara dan ini jadi banyak sih ya Mas ya. Jadi sekarang tuh kayak ada orang yang pengen jadi lebih soleh gitu. Kenapa pengen pulang gitu? Nah, Jadi kayaknya antara pengen pulang sama hopeless tuh beda tipis gitu ya. Karena emang mungkin capek aja gitu ya dalam tanda petik. capek ya, Capek lah, banyak lelah dan masalah terus. hidupnya. Nah, sekarang korelasi nih Mas Sony antara ya oke lah ya dalam pada pandangan perspektif life is beautiful gitu, indah, itu disetujui gitu. Tapi kan ada hal gini gitu Mas Ah, Sony, ya. gimana mau ngomong beautiful gitu orang buat tiap hari makan susah, problem banyak dan seterusnya gitu. Nah, itu tuh korelasinya antara semua masalah, semua kesulitan, semua apa, outcome-nya adalah untuk menemukan keindahan itu tadi gitu. Nah, gimana sih menyikapi ini gitu loh Mas Sony? Satu ya, makan susah, makan tempe lah misalnya. Tempe itu kan refleksi dari wajah Tuhan juga. Hmm. Waktu kita makan tempe, itu apa yang kamu rasain? Bisa nggak kamu di alam roh makan tempe? Ya kan? Lalu kamu besok makan apa yang enak? Makan steak misal. Steak itu wajah Tuhan juga kan? Bisa nggak kamu di sana makan steak? Yang ngerasain tempe dan steak itu kan lidah. Tapi kesadaran kita sama kan gitu. Jadi ketika kita itu makan tempe dan menyadari bahwa itu refleksi dari wajah Tuhan, kesempatan yang indah, kita bisa bahagia banget itu. Tapi pada saat yang sama kita makan steak, ya kita nggak punya kesadaran seperti ini sih. Steak ya udah ini kan tiap hari biasa aja misalnya gitu. Jadi apa itu yang disebut dengan problem masalah itu? Kalau kita tiap hari bisa melihat wajah Tuhan, kira-kira gitu. Life is beautiful because kita bisa melihat wajah Tuhan dalam refleksi yang nyata. Beyond semua yang terlihat itu ada Tuhan gitu loh. Yang kita nggak bisa lihat. Nah jadi kalau udah melihat kayak gitu, kayak gini deh, kita punya masalah indah tapi punya banyak masalah, tapi kita ngelihat satu pemandangan yang indah, masalahnya hilang juga kan gitu kira-kira. Jadi sebenarnya di satu sisi kejadian-kejadian itu kadang-kadang ada yang tidak terhindarkan, tapi pilihan untuk memilih menghadapinya dengan sukacita dan bahagia dan memahaminya dengan stres dan sedih, itu kan pilihannya di kita gitu. Dan pilihan itu kan didasarkan oleh kesadaran. Kesadaran itu ya tadi, kesadarannya apa? Ketika kita sadar, kita bisa secara otomatis menjadi sukacita dan bahagia dan bersyukur gitu. Nah gitu, jadi pilihan aja itu sebenarnya. Bahwa hari ini saya misalnya motor saya harus tertabrak nih misalnya kemarin gitu ya, di jalan motor saya ditabrak, itu kan kejadian. Tapi terus jadi saya sedih, terus mikirin terus apa gitu ya. Nah itu kan pilihan gitu kan. Nah ya waktu saya ngeliat lagi ke taman tanaman, ke apa, ngeliat lagi wajah Tuhan, indah banget ya gitu, hilang masalahnya. Kira-kira. Jadi menyenangkan lah hidup itu kalau kita sadar bahwa semua ini refleksi dari wajah Tuhan yang kita nggak bisa lihat di alam roh, dan ini kesempatan yang indah bisa lihat gitu. Kayak Abu misalnya dikasih satu preview gitu, bentar lagi Kak Abu, kamu saya kasih preview tentang aku ya gitu, supaya kamu bisa lihat bahwa aku tuh ada gitu loh. Kamu bisa lihat wajahnya, kamu bisa merasakan, kamu saya kasih pendengaran, penglihatan dan hati ya, supaya kamu bisa ngelihat aku nih. Itu gimana rasanya gitu, dibanding yang nggak dikasih kesempatan gitu loh. Kita udah dikasih kesempatan, pengen kelar hidup cepet-cepet lagi gitu. Pengen balik ke Tuhan gitu. Udah tahu nanti nggak akan bisa ngelihat sama sekali gitu ya. Nah, Oke. ya nggak sih? Iya benar Mas. Yang kita bawa nanti itu kesadaran tentang Tuhan, bukan pengalaman ini lagi. Ini kan pengalaman pembelajaran.
ketika pengalaman pembelajaran udah ada ya kita bawa lah ke kehidupan tahapan selanjutnya, karena kita nggak akan pernah mati, nggak akan pernah selesai kan. Waktu ditanya nanti, kamu selama hidup kamu apa pelajarannya? Ya gitulah, saya diuji utang lah, diuji inilah, diuji macem-macem gitu, isinya gitu doang kan. Saya punya banyak utang, banyak masalah, banyak gini. Oh, kamu nggak ngeliat apa-apa? Enggak gitu. Nah itu kan kamu lihat Tuhan waktu kemarin gitu. Oh iya ya, wah saya nggak perhatiin tuh karena saya banyak utang, banyak masalah, banyak apa gitu. Oh, lucu juga sih kalau kayak gitu. Dia ya udah deh kamu lihat lagi dah gitu, belajar lagi deh gitu. Pelajarannya belum cukup. Oke. Itu mungkin ya kalau Quran ngomong sampai penglihatanmu sangat tajam gitu ya Mas Soni ya, mungkin ya. Dalam konteks bahwa ngelihatnya tuh udah bener-bener ngelihat banget gitu ya, konteksnya ya itu sih dahsyat sih emang ya. Oke, nah turn kepada kesadaran ini nih Mas Soni. Ya ini sekarang kalau orang langsung nonton kan langsung dapat jawaban nih ya, cheat code-nya gitu ya. Oh gini gitu intinya ya. Tapi poin pentingnya adalah tadi Mas Soni bilang bahwa kita benar ya, saya setuju banget bahwa kita nggak bisa dalam tanda petik menyesali lah dalam semua perspektif gitu. Nah kalau ada pertanyaan gini, the best way untuk masuk ke dalam kesadaran ini tuh apa sih tips and triknya gitulah kira-kira Mas Soni? Itu tadi kesadaran itu sebenarnya di alam roh itu selalu diberikan. Jadi meskipun nggak ada suara, nggak ada kata-katanya, nggak ada suara, nggak ada kata-kata, nggak ada gambar, nggak ada apapun, selalu diberikan kesadaran. Jadi sebenarnya kan dan roh kita kan ada di sana. Ketika roh kita di sana dan menerima semua kesadaran setiap saat itu, yang di sini nih harusnya lebih sadar kira-kira gitu. Nah untuk bisa sampai kepada kesadaran itu ya kita nggak boleh, kan kemarin saya sampaikan any thought, any emotion, any will, any wants, any apapun itu menghalangi cahaya Tuhan. Iya harus meditasi, duduk diam santai gitu kan. Wu-wei kalau bahasa Cinanya, tahu wu-wei kan? Wu-wei, iya. Wu-wei, wu-wei itu doing nothing gitu kan. Nah terus nggak ngapa-ngapain gitu kan. Nah supaya pelajaran yang ada di alam roh itu kita terima dan kita refleksikan di dalam hidup yang sekarang ini gitu, bahwa oh ini maksudnya seperti itu. Jadi ketika saya cerita begini itu kan baru cerita saya kan, belum pengalaman ibu-ibu, bapak ibu semua di sini. Jadi tapi kan paling enggak kesadaran yang saya ceritain, saya sharing ini kalau diterima itu bisa menstimulasi gitu loh, menstimulasi dari kesadaran di alam roh itu. Dan apakah Bapak Ibu tuh waktu saya ngomong gini menolak apa enggak hatinya dan rohnya gitu. Kalau menolak ya udah gitu kan nggak apa-apa juga. Tapi kalau misalnya diterima, iya ya ternyata yang diomongin bisa saya rasain, terstimulasi. Begitu selesai Zoom ini, saya jalan-jalannya di taman. Oh ini semua aja Tuhan nih ternyata gitu. Sampai ke sana juga gitu. Jadi artinya ada yang dialamin oleh pengalaman, ada juga yang distimulasi kayak tadi gitu. Jadi mungkin orang yang dengar kita saat ini dan teman-teman semua ini bisa ngedengerin, tapi harus dengan tahap per tahap gitu ya, dari awal yang kemarin gitu sampai di sini. Oh, saya bisa terima tuh roh saya, hati saya gitu. Ya udah, jalani hidup, jalan-jalan aja ke alam kemana gitu kan. Dari situ kita bisa mengalami hal yang sama kayak gitu. Nah di situ kalau udah gitu, segala sesuatu yang sifatnya emosi negatif, marahan, kebencian, komplain segala macam itu kan jadinya hilang. Ini tempe nggak enak nih, tuh orang jelek misalnya, ini gini-gini, itu kan semua aja Tuhan, masa dicela gitu misalnya, masa diomongin begitu gitu kan gitu. Ini orang goblok banget sih ini. Gak apa-apa kita kadang-kadang marah, lu goblok deh gitu, tapi tawa-tawa gitu, tawa-tawa habis itu.
wajah Tuhan kayak begini nih, lucu juga gitu kan, lucu jadinya lucu. Anak-anak, terus istri, suami, wajah Tuhan semua itu. Gitu. Oke. Nah, kita harus kan katanya harus apa namanya mengabdi kepada Tuhan. Ya itu lewat semua manifestasinya itu gitu. Dengan bergaul, dengan apa, dengan berbisnis, segala macam tuh sebenarnya kita sedang mengurus lah dan bermanifestasi gitu. Sebagai kita juga wajah Tuhan juga nih gitu. Oke. Jadi yang dibilang bahwa boleh, Mas Sony? Yang dibilang bahwa aku di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam aku, ya ini sekarang gitu. Iya. Sorry, silakan Kang Bu. Satu lagi masih keburu waktunya, Mas? Boleh. Boleh ya? Oke, ini ada pertanyaan menarik lewat direct message. Setelah menyimak ini, jadi sedikit berpikir tentang kematian, tetapi kenapa masih sulit untuk menghindari ketakutan terhadap mati? Nah, kira-kira gitu, Mas Sony. Gimana tanggapan Mas Sony? Kalau kita takut kepada mati, maka mati kita akan jadi mati yang gagal kan? Karena emosi terakhir yang kita bawa mati adalah emosi yang pertama setelah kita mati kan, kira-kira gitu ya. Oke. Jadi misalnya ketika kita mati ketakutan, maka waktu kita setelah mati, takut itu yang kita bawa. Dan takut itu ketika kita nggak punya badan akan termanifestasi di dalam satu tempat yang nggak ada ruang waktu dan tempatnya, sehingga menjadi tak terhingga rasa takut itu. Rasa takut yang tak terhingga itu, yang dibilang seluas langit dan bumi itu, yang akan menutup semua cahaya Tuhan itu gitu. Jadi ya ngapain gitu loh takut mati. Makanya kan kalau di Al-Baqarah 132 dibilang ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri kan gitu. Ya. Kan nggak ada takutnya di situ. Nah gitu. Jadi sebenarnya kan yang mati kan fisiknya doang. Ada sakit nggak? Ada sakit. Tapi sebentar gitu. Setelah itu kan udah enggak gitu. Jadi ya kayak orang mau masuk kamar operasi ada sakit nggak, dibius apa sesuatu. Tapi yang udah itu udah gitu. Jadi sebenarnya kalau mati jangan memilih untuk takut, tapi milihlah untuk pasrah dan berserah, karena itu perjalanan yang alami. Perjalanan yang alami. Jadi hidup tuh alami aja, ngalir. Kalau udah mati ya mati gitu. Nggak usah pusing-pusing mikirin apa yang kita tinggal, lalu kemudian wah anak gue gimana, bini gue gimana, harta gue yang ini gimana. Ya nggak usah gitu, pasin aja udah. Gitu. Makanya dengan itu perjalanannya menjadi lancar, dan itu semua alami kok. Tuhan udah punya program gitu, kemana lagi. Dan kalau misalnya sampai harus setelah mati kembali lagi gitu, ya udah gitu loh. Maksudnya kita berarti dikasih kesempatan lagi untuk melihat Tuhan dalam wujud yang indah, kira-kira gitu. Oke. Kira-kira gitu. Jadi nggak usah ada keinginan untuk cepat-cepat balik gitu, menjadi cahaya di atas cahaya itu. Gitu sih. Oke. Nah berarti rasa ketakutan itu datang dari belief gitu ya Mas Sony, dari yakin gitu kan poinnya gitu. Betul. Nah mungkin ini lebih ke how to-nya gitu, how to deal-nya gitu Mas Sony. Apa sih practical way-nya untuk bisa lepas dari ketakutan itu gitu? Gimana tuh Mas? Harus dengan kesadaran ya, kesadaran. Jadi takut itu kan karena kita nggak tahu what's going to happen next gitu ya, apa yang terjadi selanjutnya gitu. Makanya kita takut. Misalnya mau naik ke panggung aja kita takut gitu. Nanti kalau orang-orang pada ngetawain saya gimana, nanti kalau saya ngomongnya nggak lancar gimana, nanti kalau gini gimana kan gitu. Tapi buat orang yang udah
biasa naik panggung mah ya udah gitu kan, nggak ada rasa apa tuh istilahnya demam panggung atau apa gitu kan. Hmm. Nah, karena kita nggak tahu dan punya asumsi orang itu nanti gini kalau gini gimana, kalau gitu gimana, ya itu semua dipasrahkan dengan sebuah latihan aja gitu ya. Jadi how to-nya latihan itu artinya ya duduk diam meditasi, lalu nanya aja ke Tuhan, kalau saya mati itu gimana ya gitu, di dalam hidup ini kematian saya akan seperti apa ya gitu. Ya gitu, jadi kita jadi nggak takut lagi segala asumsi atau jangan-jangan nanti kalau gini gitu kan, itu kita dapat dihindarkan dari semua itu. Gitu sih. Oke, makasih Mas Sony. Mungkin kalau ada satu pertanyaan, boleh Ibu dan Bapak teman-teman, ini terakhir kali ya, satu pertanyaan terakhir. Kalau enggak, ini dari direct message ada satu lagi. Silakan. Ini gitu, ya pertanyaannya gini Mas Sony. Apa relasinya apa yang disampaikan oleh Mas Sony dengan kata-kata aku lebih dekat daripada urat leher, bahwa Tuhan itu selalu dekat, Tuhan itu tidak pernah menjauh, dan konteksnya bahwa selalu beserta gitu. Apa penjelasan dan korelasinya? Gitulah kira-kira Mas Sony. Itu tadi saya jadi merinding ngomongnya nih. Jadi apapun yang ada di alam semesta itu adalah refleksi atau wajah Tuhan, ya kan? Di surat Al-Baqarah 115 dibilang kemanapun kamu menghadap, di situ ada wajah Tuhan kan? Ya. Coba Kang Abu muter-muter sekarang, lihat kanan kiri, ada nggak wajah Tuhan? Hah? Nih, liatin kanan kiri, ada wajah Tuhan di situ? Ada. Itu semua refleksi. Saya ngeliat ke Zoom ini ada Bapak Ibu semua yang ada di sini, ini wajah Tuhan semua gitu. Kenapa harus memahami ayat itu dengan susah? Ya. Lalu saya menghirup napas. Napas saya ini wajah Tuhan loh. Mana ada di alam roh saya bisa ada oksigen, bisa napas. Nggak perlu napas di sana gitu. Ini wajah Tuhan. Lalu saya misalnya bisa mencium bau, wajah Tuhan juga. Bisa memegang apapun, itu wajah Tuhan semua yang saya pegang. Jadi kan artinya apa? Ya itu tadi. Saya begini nih, rasa nih, wajah Tuhan. Tuhan ada di mana-mana kan? Karena whatever we touch, we feel, with apa itu, everything yang refleksi dari cahaya itu gitu. Bisa nggak kita sadar itu gitu? Tuhan ada di mana-mana loh. Bisa nggak kita nggak napas? Nggak bisa. Itu napas aja kita udah sadar, oh ini refleks, ini wajah Tuhan. Ih, luar biasa loh bisa napas itu. Tuhan menciptakan satu ini yang namanya napas gitu. Jadi berarti Tuhan bisa, wajah Tuhan tuh masuk ke dalam diri saya, keluar lagi gitu. Yang semua itu kalau di alam roh nggak ada. Jadi gunakanlah itu sebagai pembelajaran. Kalau kamu pengen tahu Tuhan dalam wujud yang real, ya hidup ini udah gitu, pas paling benar udah gitu. Kalau cahaya di atas cahaya, Kang Abu mau lihatnya gimana gitu, mau rasainnya gimana? Kita kan selalu berpikir Tuhan itu a bigger version of me. Jadi nanti kalau di alam roh, Tuhan itu kayak manusia tapi gede banget gitu kira-kira. Yang bisa kita lihat, ajak salaman, duduk bareng gitu. Kan nggak gitu. Punya kerajaan, punya kursi. Kerajaannya ada gerbangnya, ada apanya, ada pagernya, ada apanya. Kan nggak juga gitu. Nggak ada materi di sana. Tapi kita melebur, melarut, expanding terus. Sesuatu yang indah nggak? Indah banget. Di alam roh tuh indah banget. Tapi nggak bisa nyata seperti di sini gitu loh. Kalau kita bisa lihat pakai mata fisik atau hidung, pendengaran, penglihatan, hati itu nggak senyata ini gitu kira-kira. Gitu.
Mas. Bisa nggak Kang Abu keluar dari sistem Tuhan ini? Nggak bisa kan? Nggak bisa, benar. Di Inside ya. mana-mana, iya, di mana-mana kita ada di dalam Dia gitu. Jadi apa? Nggak bisa gitu. Nah lalu bisa nggak kita harus nyakitin orang, ngebukin orang gitu? Terus apa misalnya merugikan orang, itu kan wajah Tuhan semua gitu. Gimana sih maksudnya, masa kamu mau berbuat buruk gitu misalnya, ya, ya susah jadinya gitu lah. Mungkin tetap bisa tapi susah lah gitu. Nah kalau udah kayak gitu, hidup tuh alami aja, jalanin aja secara alami gitu, ngalir gitu, enak kan, bersyukur gitu. Nggak banyak mau gitu. Karena kemauan apa yang paling indah dari melihat wajah Tuhan? Ayo coba. Dan Apa? itu already gitu ya Mas ya. Iya. Udah gitu. Bukan nanti gitu, udah gitu. Bukan. Apa yang lebih indah dari melihat wajah Tuhan? Nggak ada, Kang Abu. Iya sih. Caranya buka mata aja, bernapas aja gitu. Oke. Sip. Thank you Mas Sony. Jadi mulai harus di rethinking juga gitu, yang pengen cepetan buru-buru pulang ya gimana gitu. Nggak usah pengen buru-buru juga gitu. Iya. Oke. Thank you Mas. Ini mind blowing sih ya, maksudnya gimana ya, lugas gitu, simple, esensial, mudah diterima gitu ya, dan berasa gitu ya, bervibrasi gitu, berenergi, dan ya itu the truth lah gitu intinya. Dan ya kembali sih saya menyadari bahwa, dan saya meyakini bahwa segala sesuatu yang disampaikan dari pengalaman tuh pasti memberikan getaran gitu. Oke Mas, mungkin terakhir satu aja kali ya, final statement kali dari rangkaian cahaya ini yang mungkin kita bisa belajar juga dalam konteks keseluruhannya gitu secara holistik gitu. Apa sih final statement dari si cahaya ini semua yang Mas Sony sampaikan gitu? Silakan Mas. Ya, jadi kita itu roh, Tuhan juga roh. Roh itu nggak kenal mati. Roh itu membawa sifat-sifat Tuhan yang juga sumber dari roh. Roh kita itu dihidupkan di alam ini, alam yang keberadaan ini, bukan tanpa tujuan, tetapi dengan tujuan yang sangat indah, yaitu untuk kita bisa mengenal Tuhan lebih baik lagi gitu, lewat suatu pengalaman yang didesain, di mana di sini kita bisa lihat refleksi dari cahaya Tuhan itu dalam bentuk sesuatu yang wujud. Jadi kalau mau lihat wujud Tuhan, sudah terpampang dengan jelas, sudah terlihat dengan jelas, nggak usah dicari-cari kemana lagi. Justru kalau kita pengen punya konsep yang lain, yaitu nanti mati dulu, lalu kemudian masuk alam roh, bisa lihat Tuhan dalam wujud yang nyata, ya di sini lebih mudah kira-kira. Nah lalu kemudian kita itu meskipun Tuhan itu terrefleksi atau wujud, tapi segala sesuatu yang wujud tidak boleh disembah, karena itu hanya refleksi atau wajah, bukan Tuhan dalam bentuk yang utuh kira-kira. Tapi itu sesuatu yang perlu disyukuri gitu. Jadi kita nggak usah punya alasan yang terlalu sulit untuk bersyukur. Dengan penglihatan, pendengaran, dan hati, itu suatu sumber rasa syukur yang dimana kita bisa merasakan dengan lebih nyata lagi kehadiran Tuhan itu dalam diri kita itu. Sehingga Tuhan yang tadinya tidak kita kenal, sekarang kita bisa mengenal Tuhan. Oke. Yang tadinya perbendaharaan tersembunyi, sekarang jadi bisa dikenal, bisa dipegang, bisa dipeluk, bisa ya kan, meluk anak, meluk istri, ya kan, bisa dirasakan gitu. Yang kalau di alam roh nggak bisa, kira-kira. Mungkin itu Kang Abu. Thank you Mas Sony, super duper excellence. Terima kasih banyak hal yang terbangunkan. Saya rasa banyak hal yang
terkonfirmasi juga gitu ya, yang mungkin kadang mikirnya cuman sendiri gitu ya, atau ya mungkin ini hanya rasa-rasa yang ada gitu, tetapi ya balik lagi ya, pembelajaran ini membawa kita semakin confident gitu dan terbuka gitu. Terima kasih Mas Sony dan Ibu dan Bapak semua atas kebersamaannya siang hari ini. Mudah-mudahan ada insight gitu ya dari obrolan ini, dan saya rasa ketika kita terima ini dalam konteks kesadaran juga, udah deh, ini kayak perjalanan panjang banget gitu menuju ke obrolan ini tuh, long journey gitu kira-kira Mas Sony, panjang sepanjang-panjangnya gitu. Saya jadi ingat Mas, waktu saya dulu belajar sulap gitu ya, begitu belajar gimana dan lain-lain tuh ribet banget, tapi begitu udah tahu, oh gitu doang gitu Mas, itu intinya. At the end cuman itu doang gitu. Oke, Mas Sony, terima kasih banyak. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Mas Sony, dan Ibu dan Bapak terima kasih atas kebersamaannya siang hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, hatur nuhun, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.